Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan insya Allah belajar bersama-sama Islam disiplin ilmu ya, dengan materi adalah pada pagi hari ini ayat Al-Quran dan hadis menuntut ilmu. Yang pertama kita belajar memahami, mengaji bersama-sama tentang kedudukan orang beriman dan berilmu yang ada pada Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, Pak Irwan, sarankan ya Anda semua sudah berwudu ya. Anda semua sudah berwudu. Karena kita akan belajar ya, pendidikan agama Islam. Dengan berwudu insya Allah bisa membersihkan dan mensucikan pikiran dan hati kita. Sehingga ilmu yang berasal dari Allah dalam hal ini adalah ilmu agama yang banyak membahas tentang kalamullah, ya, apa yang Allah sampaikan, insya Allah kita bisa lebih mudah menerima dan memahami. Kita bisa lebih mudah menerima dan memahami. Oke, ya. Kalau Rasulullah SAW membiasakan ya, 24 jam bahkan ya berwudu. Tiap kali beliau batal, beliau berwudu. Demikian seterusnya ya. Nah, kalau Pak Irwan paling tidak kalau mau belajar menuntut ilmu ya, dalam hal ini ilmu agama, membaca Al-Qur'an itu berwudu ya. Lebih baik seperti Rasulullah SAW. Ya, itu yang paling sempurna. Bahkan sebelum tidur pun beliau berwudu ya. Jadi beliau mengusahakan 24 jam. Oke. Itu saran Pak Irwan ya. Nah, itu bisa mempengaruhi penerimaan kita ada sebuah ilmu yang disampaikan kepada kita, insya Allah ya. Oke, pertama-tama kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita berusaha memahami dulu artinya penggalan kalimat-kalimatnya. Ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, jika dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalisi,
berlapang-lapanglah kalian semua di dalam majelis. Fafsahu, maka fafsahu, berlapanglah kalian semua. Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan bagimu ya, di dalam majelis itu. Wa idza qilan syuzu, dan jika dikatakan berdirilah kalian semua, fan syuzu, maka berdirilah kalian semua. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa-apa yang engkau lakukan itu maha mengetahui. Setelah kita memahami, maka kita bersama-sama untuk membaca ya. Oke, Anda semua juga ya bersama-sama membaca. Coba, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan suzu fan suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Ini Anda hafalkan ya. Hafalkan. Menghafal Al-Quran adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh sahabat Abu Bakar, diikuti oleh sahabat Umar, diikuti oleh sahabat Utsman, dan diikuti oleh sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Beliau, para sahabat yang Pak Irwan sebutkan berempat itu hafal Al-Quran. Rasulullah saat menerima wahyu tidak menuliskannya di dinding Gua Hiro, tidak. Dan juga tidak beliau tuliskan di pelepah kurma, tidak. Tetapi beliau menghafal. Ya. Bagaimana beliau bisa menulis? Karena beliau tidak bisa menulis. Ya. Bagaimana beliau menuliskan di Gua Hiro? Beliau tidak bisa menulis. Dan beliau tidak bisa membaca tulisan. Ya, jadi beliau menghafal. Jadi menghafal Al-Quran adalah sunnah. Apa manfaat menghafal Al-Quran? Ya, di dalam ya, Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kata-kata Allah. Ya. Kalimat dari Allah, kata-kata Allah. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Semuanya 30 juz itu 114 surat, 6.666 ayat, itu semuanya kebaikan, tidak ada satupun keburukan di dalamnya. Ya, semuanya kebaikan. Masukkan Al-Quran, kita masukkan dalam memori kita, di dalam pikiran kita dan hati kita,
itu membuat pikiran kotor kita, hati kotor kita, ya, itu dikalahkan, ya. Kekotoran yang ada di pikiran dan di hati kita dikalahkan oleh Al-Qur'an itu. Karena tidak ada, kata Rasulullah SAW, ya, tidak bisa kebaikan dan keburukan bersatu. Ya, ada yang pasti dikalahkan. Ya, kalau ada di dalam pikiran kita kekotoran, pikiran kotor, hati yang kotor, kita membaca, memahami Al-Quran dan menghafalnya, insya Allah pikiran kotor dan hati kotor itu hilang. Nah, itu manfaatnya ya. Kalau pikiran kotor dan hati kotor kita hilang, hidup kita insya Allah berada dalam keridhaan Allah, di jalan yang lurus dan dalam keberkahan Allah. Ya. Pak Irwan harapkan begitu ya. Jadi ini dihafalkan. Ya. Yang kedua, ya, ini adalah surat Ali Imran ayat 190. Bersambung sebenarnya dengan 191. Nah, dua ayat ini tentang ulil albab. Ya, kita baca. Ya, ini dua ayat ini masyhur atau terkenal sebagai ayat yang sering menjadi dasar ketika kita belajar. Ya, kita menguasai ilmu pengetahuan. Ya, ini ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili, dan bergantinya malam, wan nahari, dan siang, la ayatil liulil albab. Sungguh ya, ada ayat atau tanda-tanda bagi orang atau bagi ulil albab begitu ya. Bagi ulil albab. Atau orang yang berakal. Kemudian disambung dengan berikutnya, atau kita hafalkan dulu saja ya. Belum. Ya, atau kita hafalkan dulu. Kita baca dulu ya. Oke, ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi ya, ulil albab itu ya, mempelajari ya tanda-tanda tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, orang-orang yang mempertanyakan serta pergantian malam dan siang. Ya. Mempertanyakan bagaimana kok bisa ada langit seperti yang di atas itu. Kok warnanya begitu? Kok seperti datar? Bagaimana bumi? Ya, luas sekali. Datar. Ditumbuhi pepohonan. Ya. Ada juga yang padang pasir. Ya. Bagaimana hari berganti? Ya.
pagi, siang, malam, pagi lagi. Ya. Nah, dulu Nabi Ibrahim ya yang berpikir seperti itu. Berpikir tentang Tuhan, ya, tentang Tuhannya. Siapa Tuhanku? Ya, Nabi Ibrahim berpikir. Nah, ini adalah ulil albab ya. Ya, penasaran. Nah, penasaran. Bagaimana kok semua ini tercipta? Bagaimana berganti pagi dan siang dan malam? Ya, penasaran. Ingin belajar lebih dalam lagi. Nah, disambung dengan ayat ini. Ya, kita pahami dulu masing-masing kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mereka itu mengingat Allah qiyama, pada saat berdiri mereka. Pada saat mereka berdiri itu mengingat Allah. Wa qu'uda, dan saat duduk juga mengingat Allah. Wa ala junubihim, dan tidur juga mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan tadi ya, balik lagi ke ayat sebelumnya, yaitu ulil albab itu senantiasa mengingat Allah, baik pada saat berdiri beraktivitas ya, duduk istirahat duduk, maupun tidur istirahat ya, senantiasa mengingat Allah. Dan ulil albab itu selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, penasaran. Mengingat Allah dan dia penasaran dengan ciptaan langit dan bumi. Lalu hasil akhirnya setelah dia melakukan penelitian ya, penelitian versi saat itu ya, penelitian. Ya, dia penelitian dengan hati nurani yang bersih ya, berwudu dulu ya. Nah, berwudu dengan tidak hasilnya berbeda ya. Karena berwudu di malaikat lebih mudah menuntunnya untuk kefahaman yang sebenar-benarnya. Tapi tidak berwudu maka dia menggunakan kemampuannya sendiri. Kalau tidak berwudu menggunakan kemampuan sendiri, dikurangi oleh pikiran kotor yang ada di dalam diri kita. Pikiran kotor dan hati yang kotor itu mengurangi kemampuan kita menangkap ilmu pengetahuan. Ya. Lalu setelah melalui perdebatan pemikiran panjang ya, mengolah ini, pengambilan data, analisa, ya hasilnya, lalu dia, masya Allah, hasil akhir, kemudian dia bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, ya, sudah saya pikirkan matang-matang semua penciptaan alam semesta, sudah saya teliti dalam-dalamnya. Ya, ternyata apa yang engkau ciptakan semuanya itu tidak sia-sia. Ya. Semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ya, luar biasa. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Begitu ya, memahaminya ini ya. Jadi, Pak Irwan pesan kepada Anda dalam memahami ilmu pengetahuan ya, ya, termasuk teknik industri ini, Anda kemudian sampai kepada kesimpulan di akhir, ya di samping Anda memahami ilmu pengetahuan, di awalnya Anda senantiasa mengingat Allah. Kita ya, Pak. Ini juga pelajaran buat Pak Irwan, jadi kita
Ya, karena tujuan akhir mata kuliah ini adalah kita menjadi ulil albab. Ya, tidak cuma Anda, Pak Irfan juga pengen ya. Pak Irfan juga kepingin menjadi ulil albab ya. Jadi ini mengajarkan agama itu tidak cuma mengajarkan kepada Anda, juga mengajarkan kepada Pak Irwan. Ya, mengingatkan kembali. Jangan lupa ya, Irwan, ya, Anda ke arah untuk menjadi ulil albab juga ya, Irwan. Nah, gitu ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ya, gitu ya. Dua ayat ini Anda hafal ya. Ali Imran 190, 191. Mudah-mudahan memberikan keberkahan. Apa itu? Mengenyahkan ya, mengusir pikiran kotor dan hati kotor dalam hati kita dan pikiran kita menjadi orang yang suci, bersih. Dengan jadi orang yang bersih dan suci, malaikat tidak enggan bersahabat dengan kita, berada di sekitar kita, dan senantiasa dengan perintah Allah menolong kita, termasuk memudahkan kita dalam menerima ilmu pengetahuan, memahami ilmu pengetahuan, dan dalam menjalani kehidupan. Ya, bagi orang-orang yang bersih, suci, dekat, ya, disayangi Allah, maka dia disayangi malaikat. Dalam hidupnya senantiasa Allah dan malaikat menolongnya. Ya, sudah banyak orang-orang sayangan Allah yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Kasih sayang dari Allah sudah banyak sekali. Ya, orang-orang menyampaikan kisah nyatanya, ya sudah banyak. Ya. Barangkali juga Anda ya yang menjaga keislaman, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu ya. Pertama, kalau kita ingin jadi ulil albab, ya pertama senantiasa mengingat Allah dalam segala aktivitas kita, maupun ketika kita sedang istirahat duduk, ya, maupun kita bahkan sedang tidur, ya, sedang tidur. Bahkan kalau mimpi pun mimpinya bagus ya, mimpi sholat ya. Karena apa? Itu menandakan bahwa orang ini memang senantiasa mengingat Allah ya. Mimpinya mimpi sholat ya, mimpi bertemu malaikat ya, mimpi bertemu Rasulullah SAW jarang sekali ya, mimpi ke Ka'bah ya, mimpi sholat di Masjid Nabawi ya, bagus-bagus ya mimpinya ya, terpengaruh oleh kebiasaannya sehari-hari gitu ya. Nah, ada ayat yang keempat ya, ini pendek ayatnya, ayat Al-Quran surat Fatir ayat 28. Nah, kita pahami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Ya. Jadi, ya, ulama itu arti sebenarnya adalah orang yang berilmu. Ya. Di sisi Allah orang dan malaikat ya,
Malaikat itu orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya. Istilahnya abdi dalamnya Allah ya. Rewangnya Allah ya, abdi dalam. Sangat paham tentang Allah. Oleh karena itu malaikat mengajarkan siapa Allah. Ya. Apa-apa yang di dalam Al-Qur'an sering adalah perkataan dari malaikat yang menyampaikan tentang siapa Allah. Ya. Malaikat yang dekat dengan Allah, ya, sayang dan cinta kepada Allah, itu panasnya lebih dari Anda, dari manusia. Ketika Allah dihina, itu panasnya bukan main. Ya, hatinya malaikat itu panasnya bukan main. Sekarang kalau orang Islam ya, Allah dihina, sekarang sudah kehilangan, ya, kehilangan rasa marahnya. Ya, sedih, Pak Irwan sedih ya, disuruh kehilangan rasa marah. Ya, supaya kondisi terkendali ya. Bahkan malaikat itu marahnya bukan kepalang ketika ada orang menghina Allah. Ya, apa akibatnya? Ya, ya. Akibatnya azab di dunia di sana sini itu dari malaikat bukan dari Allah ya. Ada yang terkena petir, ada yang terkena longsoran, ada yang terkena banjir ya. Itu azab dari malaikat. Ya. Allah belum turun tangan ya. Ya, azab dari malaikat. Tidak terima. Jika saja ada orang menggesek atau menghina nama Allah, malaikat panas. Petir langsung menggelegar. Itu pekerjaan malaikat ya. Karena rasa sayang dan cintanya kepada Allah. Malaikat itu. Ketika orang sudah meninggal dan malaikat masih sakit hati kepadanya ya, karena dulu pernah menghina Allah. Apa? Ya, mau dikuburkan di dalam kuburan, kuburannya tidak bisa. Sempit, terlalu sempit. Dilebarkan oleh banyak orang, dimasukkan lagi, tidak bisa lagi. Dilebarkan lagi, dimasukkan lagi, tidak bisa lagi. Itu kelakuan siapa? Kelakuan malaikat yang sakit hati. Ya, sakit hati kepada orang ini. Dia itu dulu menantang Allah. Ya, ya Allah, biarkan saya, ya Allah. Saya tidak terima. Panjenengan disakiti, saya tidak terima, ya Allah. Ini hak saya. Saya yang mengatur kubur, ya Allah. Ya. Panjenengan Allah diarasi saja, ya. Panjenengan Allah yang mulia di ras ini urusan saya, ya Allah. Saya masih panas nih sama orang ini, itu ya, malaikat ya, karena cintanya kepada Allah. Seringkali yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang kemarahan itu kemarahan dari malaikat ya. Nah, seperti itu ya, kita baca bersama-sama. Jadi orang berilmu menurut Allah ya, orang ulama adalah orang yang berilmu ya, tapi ilmunya itu ya, dan ilmunya itu membuatnya semakin paham tentang alam semesta hingga membuatnya semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang berilmu ya, ya dalam tanda kutip ya, dia sampai sekolahnya saja sudah sampai doktor, profesor, tapi bahkan ya studi sudah lama, jurnalnya banyak, nulis jurnal banyak, ilmu, lakukan hal-hal ilmiah yang banyak, tetapi menentang Allah itu bodoh sekali. Malaikat tahu sendiri siapa Allah. Ini orang bodoh sekali. Ilmunya masih pendek kalau sampai menentang Allah. Ya, saya sendiri malaikat ya, yang tahu siapa Allah. Ya, yang tahu, yang bisa berpindah antar planet dengan cepat ya, yang bisa berpindah antar bintang, yang bisa berpindah antar galaksi secepat kilat malaikat, dan bisa melihat
alam semesta lebih presisi. Itu takutnya bukan main kepada Allah. Ini manusia yang baru saja ya lulus doktor, gelarnya banyak, memang ya profesor, tapi hanya berkutat di bumi saja. Belum pernah keluar angkasa. Belum pernah mengunjungi galaksi-galaksi yang lain. Belum pernah masuk ke black hole. Ya, itu sudah seperti itu, ya. Sudah sok seperti itu ya dan menentang Allah, ya. Nah, itu kemarahan malaikat ya. Kadang ada di ayat Al-Qur'an seperti itu ya. Itu kemarahan dari malaikat. Mari kita baca ini ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sadaqallahul adzim. Jadi ulama yang benar, orang berilmu yang benar itu yang takut kepada Allah setelah dia mempelajari keilmuan mendalam sampai alam semesta ya, yang terluar sampai yang terdalam ya, berupa sel-sel atom ya, sampai yang terluar berupa galaksi. Dia pasti akan paham dan berakhir dengan takut kepada Allah ya. Nah, itu ulama yang benar ya. Oke, 4 ayat ini Anda hafalkan ya. Ini fondasi untuk belajar ya, fondasi untuk belajar ya. Anda hafalkan, kemudian ini adalah hadis-hadis tentang menuntut ilmu ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka ia difaqihkan dalam agama. Ya, kalau hadis Anda tidak usah menghafal ininya ya, bahasa Arabnya ya, cukup memahami artinya ya. Dari Anda ini, dari Pak Irwan, Allah, malaikat itu sudah bisa melihat isi hati dan pikiran. Di dalam hati Pak Irwan, di dalam hati Anda, pikiran Pak Irwan, pikiran Anda itu Allah dan malaikat sudah tahu. Adakah secercah cahaya di dalamnya? Adakah mutiara atau berlian yang masih bersinar di dalamnya? Ataukah semua hati dan pikiran Pak Irwan dan Anda itu tertutup oleh lumpur, pekat, sama sekali tidak ada cahaya? Kalau masih ada cahaya, bersinar, maka Allah tidak ingin menyia-nyiakan. Malaikat, istilahnya ya, kalau istilah Pak Irwan ya, tolong jaga anak ini ya. Saya melihat ada cahaya berpancar dari hatinya, berlian ya, di antara lumpur-lumpur yang menutupi sebagian hatinya, kekotoran itu ada berlian memancar. Itu adalah kesucian hati. Ya, jaga anak ini, tunjukkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Perlihatkan kepadanya masjid. Dengarkan kepada telinganya adzan-adzan ketika waktu sholat itu. Ya. Senangkan anak ini dengan kebaikan-kebaikan. Tunjukkan kepada anak-anak yatim yang perlu dikasihani supaya anak ini bisa berinfak, bersedekah. Itu ya. Dan saat itu Allah mengatur skenario untuk anak ini ya, untuk menjadi pilihan Allah ya. Dan hati yang bersinar tadi ya, apa namanya? Hati yang bersinar bahwa keimanan, keislaman, ketakwaan itu sebanding dengan usaha. Ternyata anak itu memang ya. Sekumpulan anak itu dengan teman-temannya itu anak-anak nakal. Tetapi ketika waktu sholat, anak itu senantiasa ya menyendiri, kemudian lari dari temannya, kemudian ke masjid. Hanya dia. Ketika lihat anak yang yatim, yang kasihan kehidupannya, teman-temannya santai-santai ketawa-ketawa, dia sedih dalam hatinya.
satu-satunya anak itu dari kelompoknya. Nah, ini akan dipilih Allah untuk difakihkan dalam agama. Ya, saya ingin anak itu adalah Anda, ya. Di antara teman-teman Anda adalah yang terpilih, ya. Begitu juga dengan Pak Irwan, ya. Nah, jadi tidak ada orang tiba-tiba sedang main judi, kemudian dia mendapat hidayah, tidak ada. Di antara 4-5 orang berkumpul main judi, 1 orang sedih. Ya, kenapa saya main judi? Saya ingin lari saja dari situ. Malam-malam temannya tidur, dia sholat tahajud. Nah, itu anak yang terpilih, ya. Jadi sebanding dengan usahanya. Nah, saya ingin anak itu adalah Anda-Anda sekalian, ya. Dan juga Pak Irwan, ya. Barang siapa, hadis yang kedua, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus memiliki ilmu dengan, kalau akhirat juga ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Saya ingin Anda menginginkan keduanya, dunia dan akhirat dengan ilmu. Bagaimana hadis Nabi, ya, berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi bila kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, ya, di dunia itu bukan kebahagiaan, tapi kebaikan. Ya, bukan kemudian di dunia dihidupkan dengan nyaman, bahagia, kaya, karirnya bagus, bukan, tapi di dunia Allah jadikan kita orang yang Islam, bertunduk patuh, iman dan bertakwa. Itu adalah kebaikan di dunia. Ya, kalau kebaikan di akhirat adalah masuk surga. Ya. Itu, ya. Kalau kita beriman, Islam dan bertakwa pada Allah, niscaya hidup kita pasti akan ditolong oleh Allah dan malaikat, ya. Dibahagiakan dalam arti bahagia yang bukan kaya raya itu, tapi bahagia menjalani hidup dengan mudah, ya, versi dari Allah, ya, begitu, ya. Baik, masih ada hadis yang lain, tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini memberi keberkahan kepada kita semua, Anda dan Pak Irwan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.